Shalom. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk melayani GBI Sport Center. Saya berterima kasih kepada Pastor Yohanes Anwar untuk undangan dan kesempatan yang boleh kembali melayani sepanjang hari ini. Kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik Living by Faith, hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup bergantung dengan iman. Hidup bergantung dengan iman berarti iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi iman juga dibutuhkan waktu kita dalam keadaan tidak sehat. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita berkelimpahan, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita berkekurangan. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan kuat, tapi iman juga dibutuhkan waktu kita dalam keadaan lemah. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Bicara soal bahasa, bicara soal nyambung. Kalau Anda mau nyambung sama Tuhan, mau terkonek sama Tuhan, mau mengerti Tuhan, Anda harus menggunakan namanya iman. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Currency kerajaan Allah bukan US dollar, bukan rupiah, tapi iman. Bicara currency, bicara nilai tukar barang. Kalau Anda mau dapatkan sesuatu dari Tuhan, kalau surga mau mencurahkan yang terbaik bagi dirimu, yang Anda perlu lakukan itu menggunakan iman. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia nggak berkenan? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia sendiri masih belum berkenan sama kita? Jadi rupanya tujuan daripada iman Bapak Ibu Saudara bukan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Tapi tujuan daripada iman membuat kita berkenan di hadapan Bapa. Tujuan daripada iman bukan untuk meraih cita-cita kita dan ambisi kita. Tapi tujuan daripada iman membuat kita menjadi seperti Kristus. Semakin kau menjadi seperti Kristus, semakin sempurna imanmu. Dan yang menarik di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab rupanya kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran di sepanjang Alkitab ditulis 230 kali. Kata kasih di sepanjang Alkitab ditulis 258 kali. Tapi kata iman di sepanjang Alkitab ditulis 558 kali. Kalau kata iman lebih banyak daripada kosa kata penting lainnya, berarti iman adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari dan hidupi. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat iman kita hidup. Yang pertama, membuat iman kita berkembang, kita perlu kelilingi diri kita dengan sobat-sobat yang beriman. Kita perlu kelilingi dengan teman-teman yang sepadan. Karena Yesus sendiri memberi teladan. Yesus adalah superhero yang adalah Tuhan. Dia tidak perlu yang lain, tapi dia sedang mau menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang inklusif. Dia bukan Tuhan yang eksklusif. Dia adalah Tuhan yang suka bangun hubungan, bukan Tuhan yang merusak hubungan. Betapa rendah hatinya dia memberi teladan kemana-mana. Dia selalu dikelilingi sama 3 teman baiknya. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus lambang daripada iman yang teguh. Yohanes lambang daripada kasih yang nyata. Sedangkan Yakobus lambang dari pengharapan yang kokoh. Sekali lagi, Petrus lambang daripada iman yang teguh. Yohanes rasul kasih lambang daripada kasih yang nyata. Sedangkan Yakobus adalah lambang dari pengharapan yang kokoh. Kita ini perlu dikelilingi sama orang-orang yang punya iman, punya kasih dan punya pengharapan. Bahkan ketika Yesus dalam keadaan sedih, stres, dalam keadaan ketakutan di Taman Getsemani, justru Yesus membawa 3 sahabatnya ini untuk berdoa bersama-sama, menunjukkan waktu kita stres, waktu kita sedang ada di titik terendah dalam hidup kita. Justru jangan lari ke teman yang gak ada iman. Jangan lari kepada teman yang tidak punya kasih. Jangan lari kepada teman yang tidak punya pengharapan. Tapi datang kepada teman-teman yang imannya gak jomplang dengan saudara. Imannya sepadan yang bisa menopang, yang bisa menggendongmu. Sebetulnya Yesus gak perlu Petrus, anyway dia ajak pun
Gak ikut doa main tertidur. Tapi Yesus sedang menunjukkan bahwa kita perlu rendah hati. Dikelilingi sama orang-orang yang bisa topang. Dikelilingi sama orang-orang yang bisa mengcoaching dan mendoakan kita. Bahkan ketika Yesus hendak melihat Musa dan Elia turun dari surga, di mana dia akan dimuliakan di atas gunung yang tinggi. Sekali lagi Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. Artinya apa? Waktu kau diberkati, waktu kau sukses, waktu kau sedang ada di atas, jangan eksklusif, tetap inklusif. Supaya temanmu ini tetap menjaga, justru angin dan badai kencang waktu kita punya banyak duit. Angin badai kencang pada waktu kita ada posisi tinggi. Ada begitu banyak laki-laki yang justru jatuh pada waktu punya banyak duit. Ada begitu banyak orang-orang jadi sombong ketika banyak duit. Tapi justru Yesus sudah memberitahu, kalau kau mau dimuliakan, ayo. Teman-temanmu jangan kau lupakan. Karena dia bisa ngingetin. Dia bisa jaga, dia bisa lindungi kamu. Berikutnya ketika Yesus hendak membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang mati. Orang-orang mentertawakan, terlambat kau Yesus datang. Coba kau datang beberapa jam sebelumnya, pasti anak ini gak mati. Ini anak udah mati, buat apa lagi kamu datang? Yesus kemudian membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk berdoa. Dan anak yang mati bangkit kembali. Berarti kalau engkau pengen lihat doamu dijawab Tuhan. Kau perlu kelilingi dengan teman-teman yang beriman. Sebab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu bodoh, janganlah kamu lengah, janganlah kamu sesat. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan artinya akhlak, habit. Habit kita rusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak habit kita, justru kadang-kadang problem membentuk habit kita. Yang sombong jadi rendah hati. Yang kikir jadi murah hati. Yang gak tertib ngomongnya jadi lebih tertib ngomongnya. Tapi yang merusak habit kita adalah pergaulan yang salah. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah. Atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Jadi tolong dianalisa dari mulai Maret 2020 pandemik masuk di Indonesia. Sampai sekarang April 2022. Apakah kasihmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kesabaranmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Penguasaan dirimu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Kalau Anda tahu dan ternyata saudara makin lebih buruk daripada sebelum pandemik. Anda perlu tega untuk meninggalkan teman-temanmu yang tidak sepadan dan mencari teman-teman yang berkualitas. Karena pertemananmu akan menentukan masa depanmu. Saya salut dengan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Di mana ada satu orang Tuhan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat meninggalkan ketiga hambanya. Hamba yang punya 5 menjalankannya dan mengembangkan menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 1 menjalankannya namun gagal. Akhirnya dia membenam kemampuannya. Dia gak bikin apa-apa. Dia komplain sama pemimpinnya. Dia rasa gak adil, kemana temanku diberi 5. Kenapa temanku diberi 2, aku 1. Sedangkan hamba yang punya 2 ada di persimpangan jalan. Dia bingung mau bersahabat dengan teman yang punya 5 atau teman yang punya 1. Tentu teman yang punya 1 suaranya, gaungnya lebih kuat, pengaruhnya lebih kuat. Kenapa? Karena dia nganggur. Teman yang punya 5 pengaruhnya kurang. Kenapa? Karena dia sibuk mengembangkan kapasitasnya. Pasti teman yang punya 1 sedang tarik-tarik teman yang punya 2. Ayo udahlah, kamu ngapain ngerjakan, pemimpin kita gak adil. Gak pukul rata. Dia 5 harusnya kita 5. Dia 5 harusnya, kalau kamu dapat 2 harusnya kita semua 2. Tapi yang saya salut dari hamba yang punya 2 talenta ini. Matius pasal 25 ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Ternyata hamba yang punya 2 talenta ini bergaul dengan teman yang punya 5. Makanya talentanya berkembang berlipat kali ganda. Kalau dia berbuat seperti teman yang punya 1, talentanya tetap 2.
Tapi karena dia bergaul dengan teman yang beriman, yang produktif, maka talentanya yang 2 jadi 4. Berarti Bapak, Ibu, Saudara, sebetulnya it doesn't matter kita lahir dari keluarga miskin. Gak ada masalah kita gak sepintar yang lain. Kita gak fasih bicara seperti teman kita. Mungkin kita gak punya pengalaman bisnis dan pengalaman kerja sehebat mereka. Tapi selama kau bergaul dengan teman-teman yang produktif, maka engkau yang nothing jadi something. Yang zero jadi hero. Yang minus jadi surplus. Yang sedikit jadi banyak. Yang kecil jadi besar. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, bagaimana membuat iman kita hidup. Berani mengucapkan kata-kata iman. Iman tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak berani mengucapkannya. Iman akan jadi komplit dan sempurna ketika kita berani mengucapkannya. Roma pasal 10 ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Ini firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan rupanya. Lokasi iman tidak jauh dari kita. Tidak di depan kita, tidak di samping kita, tidak di luar kita. Tapi saking dekatnya ada di titik nol di dalam dirimu. Yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pertanyaannya, bagaimana membuat iman itu bekerja? Cara membuat iman itu bekerja. Mekanismenya adalah rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan di hatimu. Merenung firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Maka begitu dia penuh dari hatimu, tumpah. Keluarlah perkataanmu, itu disebut dengan firman mujizat. Firman iman. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul. Katakan timbul 321. Dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Kata timbul saya mau jelaskan. Waktu Anda berdiri di depan danau yang tenang. Anda perhatikan di depan 5 menit, 10 menit tiba-tiba ada yang timbul. Dari dalam danau atau laut itu. Entah itu ikan, kodok atau buaya. Masalahnya danau itu atau laut itu tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak tinggal terlebih dahulu di dalamnya. Karena dia udah tinggal terlalu lama di dalam, terlalu lama mengeram, maka sekali-kali dia timbul. Sama halnya dengan iman. Iman tidak akan pernah timbul secara otomatis kalau kita nggak pernah menyimpannya dulu. Mendepositkannya dulu. Mempelajarinya dulu. Merenungnya dulu. Untuk bisa memikirkannya dulu. Untuk membacanya dulu. Semakin sering kau baca, renungkan, dia tumpah lewat perkataanmu. Dan waktu dia tumpah. Itulah firman mujizat. Saya kasih contoh. Suatu kali ketika Yesus lewat di kota Kapernaum, Galilea. Ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia udah pergi berbagai dokter. Tapi tidak sembuh juga. Cuman hanya membuat dia bertahan hidup. Saya yakin wanita ini bertahan hidup karena berobat. Karena punya duit. Kenapa? Karena saya punya staff. Itu berasal dari pedalaman Timor Leste dan NTT. Kerja bersama kami, adiknya 2 tahun pendarahan. Karena sungkan orang tua yang menghubungi kakaknya yang kerja sama kami di Jakarta. Cuma diobati secara tradisional. Akibatnya karena darah lebih banyak keluar daripada produksi. Akhirnya adik yang meninggal dunia. Jadi wanita ini bisa tetap hidup 12 tahun pendarahan karena memang berobat. Alkitab berkata sampai habis hartanya. Tapi tidak sembuh. Ketika Yesus lewat di kotanya. Ini wanita berani-beraninya dia keluar dari rumah. Saudara wanita kalau sedang datang pendarahan atau datang bulan. Di Israel atau di Yahudi itu dianggap najis. Tidak boleh keluar rumah. Karena barang siapa bersentuhan dengan wanita itu. Dia akan dikarantina selama 7 hari. Di lockdown selama 7 hari karena ikut najis. Jadi 12 tahun citra dirinya hancur. Kenapa? Karena semua orang menjauhi dia. Dan waktu dia keluar dari rumah,
dia harus tutup dengan kerudung di kepala. Dan dia harus jalan merangkak sambil teriak, najis, najis, najis. Orang mulai minggir karena kalau bersentuhan diikut najis. Betapa hancurnya citra diri wanita ini selama 12 tahun dianggap najis sama orang. Tapi gak tahu dia punya iman luar biasa memberanikan diri keluar dari rumah. Dan berkata, asalkan ku jamah ujung jumbanya aku sembuh. Nah untung memang waktu dia jalan itu belum beraspal, masih berdebu. Jadi orang mulai minggir, mulai tendang dengan debu. Karena dia berkata najis dan orang mulai menghindar. Tapi ada baiknya. Karena dia berkata najis, jadi dibuka jalan. Orang-orang pada minggir. Sehingga dia bisa sampai kepada Yesus dan begitu dia pegang ujung jubah Yesus. Darahnya seketika itu juga berhenti. Wow. Pertanyaan saya adalah, dari mana ini wanita bisa tahu pada jubah Yesus ada kesembuhan? Ternyata wanita ini selama 12 tahun bukan cuma sibuk pergi berobat, tapi sibuk merenung firman Tuhan. Karena waktu itu belum ada perjanjian baru belum ditulis, dia banyak baca perjanjian lama. Kata jumbai dalam bahasa Ibrani itu artinya kanaf, sayap. Rupanya di dalam Maleakhi 4 ayat 2, tetapi kamu, dia baca firman Tuhan itu, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada kanafnya, pada sayapnya, pada jumbanya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Karena dia tahu pada ujung jubah Yesus, pada sayap Yesus ada kesembuhan. Makanya dia kejar itu. Dan mujizat terjadi. Waktu dia pegang, darah berhenti, Yesus ngomong, siapa yang pegang aku? Murid-murid berkata, dari tadi kita juga pegang-pegang kamu. No. Kalian gak pegang dengan iman, ada someone yang pegang dengan iman. Aku rasa ada kuasa mengalir. Wanita ini berdiri dan berkata, saya yang pegang kau. Yesus berbalik dan berkata kepada wanita ini, my daughter, anak perempuanku. Biasanya Yesus ngomong, hai perempuan, hai wanita. Tapi Yesus mengangkat derajat wanita ini karena selama 12 tahun dia direndahkan, dianggap najis. Yesus ngomong di depan banyak orang, anak perempuanku, imanmu telah menyembuhkanmu. Saya beritahu, waktu itu ada ratusan orang dan ribuan, bahkan puluhan orang sedang pegang-pegang Yesus. Ada yang pegang tangan Yesus. Ada yang pegang badan Yesus. Ada yang peluk badan Yesus. Tapi kenapa mereka gak sembuh? Karena mereka gak pegang berdasarkan pengertian firman Tuhan. Wanita ini pegang berdasarkan pengertian firman Tuhan. Makanya mujizat datang. Dan yang luar biasa. Sejak saat itu. Orang melihat pada jubah Yesus ada kesembuhan. Sejak saat itu. Semua orang yang sakit di Galilea dibawanya kepada Yesus dan memohon untuk mengizinkan menjamah ujung jubah Yesus. Dan Alkitab berkata, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Wow, saya beritahu, waktu kau renungkan firman dan waktu kau lakukan firman, jadi mujizat. Maka anakmu, orang tuamu, pegawai pemimpinmu melihat sebuah teladan dan sebuah contoh. Dan mereka akan mengikuti cara engkau beribadah. Mungkin kau berkata bagaimana mendidik anakmu. Aduh gak ngerti-ngerti. Selalu main game. Selalu mau ini dan itu. Susah diatur. Saya kasih tahu. Tanpa engkau sadari waktu kau lakukan firman. Anakmu lihat. Nanti dia gak akan pernah lupa. Bagaimana cara dia taat sama Tuhan. Bagaimana cara beribadah sama Tuhan. Bagaimana untuk cara bekerja yang benar. Bagaimana cara menghormati orang lebih tua. Akibatnya yang mengalami mujizat bukan cuma kita. Tapi keluarga kita dan teman-teman mengalami mujizat. Yesus berkata dalam Matius pasal 17 ayat 20.
Asalkan kau punya iman sebesar biji sesawi. Kau berkata kepada gunung itu. Kau berkata kepada gunung itu pindah dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman sebesar biji sawi lebih kecil dari telur cecek. Lebih kecil dari pasir, gula, dan garam. Waktu kau berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Berarti yang mendatangkan mujizat Bapak Ibu bukan besar kecil imanmu. Tapi yang mendatangkan mujizat waktu kamu berani berkata kepada masalahmu, maka mujizat datang. Sekalipun imanmu kandas, sekalipun kau ada titik terendah dalam hidupmu, sekalipun kau dalam keadaan kacau, sekalipun kau dalam keadaan hancur, tapi waktu kau berkata kepada masalahmu, maka masalah itu selesai. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-katamu bukan sekadar komunikasi, tapi kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya mesti berhati-hati waktu kau berkata-kata. Sebab kata-katamu bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang. Kata-katamu bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Kata-katamu bisa mendatangkan berkat bagi dirimu. Kata-katamu juga bisa mendatangkan kutuk bagi dirimu. Maka Yesus berkata, baiklah yang lemah berkata aku kuat. Baiklah yang sakit berkata aku sembuh. Baiklah yang berkekurangan berkata, aku berkecukupan. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Iman itu tidak melihat keadaan nyatamu. Iman itu melihat apa yang terjadi di depanmu. Iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Jadi kalau engkau pengen meraih tempat-tempat yang belum pasti dan belum kelihatan, mulai gunakan imanmu yaitu berkata kepada masalahmu. Jadi mulai hari ini, berhenti membicarakan masalahmu. Tapi belajar berkata kepada masalahmu. Kalau istri cerewet, jangan ceritakan sama teman-temanmu. Memang istriku bawel. Susah diatur, sulit tunduk sama suami. Tapi kita berkata istriku itu lemah lembut. Sayang sama suami. Perhatikan anak-anak. Bentuk cinta kasih. Maka terjadi sesuai dengan perkataanmu. Kalau suamimu kasar gak pernah ada di rumah. Jangan ngomongin suamimu sama teman-teman di arisan. Tapi mulai berkata suamiku itu sehat, lemah lembut, cinta keluarga, punya waktu sama istri dan anak-anak. Hatinya tidak kemana-mana kepada Tuhan dan keluarganya. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Kenapa sampai hari ini Indonesia tidak pernah pulih? Karena pendeta kalau doa di mimbar, Tuhan selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, lawat Indonesia. Tapi turun dari mimbar, temannya mulai tanya di tempat coffee shop. Pak Pendeta, ya, bagaimana nasib Indonesia ke depan? Parah. Hutang makin banyak. Nggak tahu deh anak cucu kita bagaimana bayar hutang di Indonesia. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Mulai hari ini berhenti bicarakan COVID. Mulai ceritakan Tuhanmu lebih besar dari COVID. Sekali lagi, kita harus divaksin. Tapi kita tidak mengandalkan vaksin, kita mengandalkan Tuhan. Saya pernah kena virus alpha. COVID alpha. Yang pertama, berarti kan udah ada antibodi alpha. Yang kedua, saya divaksin AstraZeneca 1. Kedua, 3. Saya sudah divaksin AstraZeneca 2. Yang keempat, saya sudah divaksin booster Pfizer. Saya pikir gak mungkin lah Omikron nyentuh saya. Ngeri kali Omikron lihat saya udah punya antibodi besar begitu. Apalagi Tuhannya besar. Tapi karena saya mengatakan sudah vaksin Alpha, AstraZeneca 1, 2 dan Pfizer. Pergi Omikron. Kena juga Omikron. Tuhan mengajari jangan kau bergantung sama vaksin. Harus bergantung imanmu sama Tuhan. Iya juga. Istri saya beda.
Istri saya bergantung sama Tuhan. Makanya dia lewati badai-badai Omikron, Delta. Walaupun dia terima yang sama seperti saya. Padahal istri saya itu lebih fragile sama penyakit. Tapi kok kena virusnya di saya? Karena saya terlalu mengandalkan vaksin, tidak mengandalkan Tuhan. Penting di sini Bapak Ibu Saudara, untuk membangun imanmu sama Tuhan. Kepada apa yang tidak kelihatan, pasti mujizat terjadi. Yang ketiga, bagaimana membuat iman kita hidup? Yaitu kembangkan rasa cukup dan tidak cinta uang. Cintakan uang sumber segala kejahatan. Orang yang imannya bersumber kepada Kristus, hatinya penuh dengan ucapan syukur, enggak menggerutu, enggak greedy, enggak serakah. Yang menarik, 1 Timotius 6 ayat 6. Tetapi memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Rupanya ibadah yang mendatangkan keuntungan besar bukan kita hafal lagu. Ibadah yang mendatangkan keuntungan besar bukan karena kita hebat melompat dan bertepuk tangan tepat. Ngikutin snare-nya. Karena biasa orang Indonesia gak pernah ngikutin snare kalau tepuk tangan. Meleset terus. Tapi kalau di luar negeri kita ngikutin snare. Kalau kita nggak ngeliutin snare, orang bule, kok nggak beat banget sih? Bukan itu. Tapi ibadah mendatangkan keuntungan besar. Waktu kita bisa berkata cukup. Orang yang berkata cukup bukanlah orang berkekurangan. Tapi orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan Amsal berkata, orang yang menguasai diri pertama, melebihi seorang merebut kota. Kedua, melebihi seorang pahlawan. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang. Bukan karena apal ayat. Bukan karena jago doa puasa. Kita dikatakan lebih daripada menang karena kita pintar menguasai diri. Kuasai pikiran, kuasai mulut, kuasai emosi, kuasai makan, kuasai belanja online. Kalau Anda dapat income, Anda keruk semua, tidak tahu atur dengan baik bagaimana Tuhan mau berkati engkau lebih. Makanya kita harus berani berkata cukup bagi diri sendiri, tapi tetap limpah bagi orang lain. Ada 4 kebodohan dalam mengeluarkan uang. Ada 4 kebodohan pada waktu kita mengeluarkan uang. Inilah kebodohan yang pertama, yaitu membeli barang-barang yang bikin orang lain jadi impress. Beli barang untuk show off, beli barang untuk pamer. Kita harusnya beli barang untuk kebutuhan, tapi ini untuk menunjukkan saya bisa mampu. Kalau lu beli, gue juga bisa beli. Bukan itu. Itu namanya arogan dan sombong. Sebetulnya biaya hidup itu murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Pemerintah udah memberikan standar UMR 4,6 juta di tahun ini buat Jakarta. Harusnya kau cukup dengan hidup segitu. Bahkan ada orang-orang yang hidupnya separuh dari itu masih bisa hidup. Kenapa? Karena dia hidup bukan berdasarkan gaya hidup. Tapi bisa berkata cukup. Apalagi hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Kalau Anda selalu show off barang-barang baru, ini akan mengundang kesenjangan dan bahkan kejahatan untuk datang dalam rumah tanggamu. Kalau engkau mampu beli barang itu, simpan for yourself. Nikmati bagimu dan keluargamu. Jangan show off di Instagram, di TikTok. Alangkah tidak bijaknya. Saya tegur teman-teman saya yang di Instagram. Saya tahu dia bisa naik bisnis kelas. Nggak usah difoto juga sih. Kau nikmati aja bisnis kelas. Saya tahu kau bisa beli mobil sport. Saya tahu, tapi nggak usah show off begitu. Karena masih banyak orang di sekitarmu yang butuh makan. Yang kedua, kebodohan dalam mengeluarkan uang. Yaitu membeli barang-barang yang membahayakan kesehatanmu. Loh, kita biasa beli vitamin untuk kesehatan. Beli jus untuk kesehatan.
Beli makanan, sayur-sayuran untuk kesehatan. Ini kita beli untuk membahayakan kesehatan. Ini kebodohan. Orang berpikir bagaimana hidup sehat, kita berpikir bagaimana hidup nggak sehat. Narkoba, rokok. Memang sih rokok tidak ada ayat di dalam Alkitab dilarang merokok. Ayat itu cuma ada di pom bensin. Memang rokok tidak jelas juga, ini masih abu-abu. Orang yang rokok masuk surga atau tidak. Pendeta-pendeta bilang barang siapa merusak bait Allah dia masuk neraka. Ya kita nggak tahu juga. Tapi begini, kamu sedang bakar duit. Yang harusnya kamu bisa nikmati, anakmu bisa nikmati, tapi udah dibakar sama rokok. Yang membahayakan kesehatan juga. Beli martabak makan sendirian, nah ini bahaya. Bahaya. Martabak filosofinya dipotong-potong, dibagi-bagi. Artinya kalau kau makan, kau bagi-bagi yang lain. Jangan kau makan sendirian, mati sendirian. Bagilah yang lain supaya mati sama-sama. Makan martabak cukup satu, ada 2 potong. Sisanya kau bagi saja. Saya suka martabak. Saya puasa batal gara-gara martabak. Menggoda sekali. Tapi sekali lagi saya rem. Saya beli 1 loyang, saya ambil 2. Istri saya ambil 2. Anak saya 1-1, sisanya saya harus bagi. Bahkan beli kadang-kadang lebih dari 1. Itu bagi-bagi anak-anak asrama. Nah mereka semua suka martabak. Berikutnya, kemudian Anda mengeluarkan uang yaitu invest di tempat-tempat yang kau nggak kuasai. Nah ini penting saudara. Supaya kamu nggak gegabah ngikut-ngikut orang. Rumus. Kalau engkau memutuskan untuk investasi, rumusnya ingat huruf T ya. Huruf T. Huruf T itu Anda boleh tanya kiri kanan, boleh cari referensi kiri kanan, oke? Tapi tanya Tuhan lebih mendalami. Mempelajari sendiri resiko-resikonya lebih mendalami. Apakah ini uang dingin atau tidak? Uang yang memang biasa dipakai untuk cash flow atau memang uang yang sedang nganggur? Kalau uang nganggur is okay, kalau uang cash flow jangan. Dan berikutnya pikirkan seandainya hilang. Kamu rela tidak? Kalau kamu nggak rela, ya jangan invest di situ. Sekian banyak dikurangi 50% yang kamu rela hilang. Karena namanya investasi high risk high return. Dan kemudian siapkah kamu untuk mengikuti setiap waktu? Mulai ada gagal nggak benar, cabut duitnya. Kalau dengerin ngomongin temen ya selalu bagus-bagus saja. Kita yang harus analisa ke bawah resikonya. Hal ini terjadi beberapa orang kemarin. Karena investasi robot dan lain sebagainya. Ya sudah terjadi ya sudahlah. Kita relakan dengan ucapan syukur. Berkati saja tuh orang yang pemiliknya. Tuhan bisa gantikan ke depan yang lebih baik. Kalau Ayub yang hilang harta bendanya Tuhan bisa gantikan. Tuhan yang sama juga bisa gantikan saudara. Saya tahu sakit perih, saya tahu. Saya menyadari. Saya pun ditipu sama orang. Lumayan besar. Saya cuma relakan saja. Berikutnya, kebodohan dan mengeluarkan uang, gambling, judi. Enggak ada judi itu bikin saudara kaya. Mami mertua saya ini jangket judi saudara. Suka bawa orang main judi di Las Vegas, di Christmas Island dan di Mako. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Orang kaya jatuh miskin karena judi. Keluarga bahagia jadi berantakan karena judi. Oke, kita analisa ya. Anggap saudara main dadu. Oke, main dadu. Main dadu itu ada 6 sisi. Saudara pilih satu sisi untuk memenangkan sebuah permainan. Anggap sisi nomor 2. Untuk bisa dapat nomor 2, Anda perlu 6 kali putaran menang 1 angka yang saudara pilih. Berarti 5 kali Anda gagal, 1 kali Anda menang. Makanya judi, bandarnya menang terus, kita yang kalah terus. Mulai berhenti judi bola, judi online. Ayolah, kerja yang benar. Jangan pengen cepat kaya karena gak mau kerja. Ingat, iman tidak pernah mendiskonkan kerja keras.
untuk mendapatkan kasih karunia besar. Karena Yesus berkata kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Berarti kalau kamu digaji 2 juta, bekerjalah seperti engkau digaji 4 juta. Kalau engkau kerja gaji 4 juta, bekerjalah seperti engkau digaji 8 juta. Kalau engkau gaji 10 juta, bekerjalah seperti gaji 20 juta. Jadi jangan komplain sama pemimpinmu. Pemimpinku pelit, ngapain gue kerja keras, banting tulang, overtime. Salah. Justru kerja yang terbaik. Bikin bosmu malu. Kalau engkau digaji rendah, itu namanya iman. Sekalipun pemimpinmu tidak lihat kau kerja benar, kau kerja serius, kau kerja benar, excellent. Mata Tuhan tidak bohong. Dia bisa suruh orang lain untuk ambil kamu pindah ke perusahaan yang lain. Orang excellent itu selalu dicari-cari sama perusahaan sekarang. Penting di sini untuk kembangkan rasa cukup dan limpah bagi orang lain. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana membuat iman kita bekerja? Mentaati firman Tuhan. Iman itu aktif, percaya itu pasif. Banyak orang berkata iman itu percaya. Beda. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Percaya itu seperti mimpi. Gak bikin apa-apa. Punya keinginan banyak, punya harapan banyak, tapi gak bikin apa-apa. Beda sama iman. Dia punya harapan, dia mulai bertindak kepada harapan itu. Seperti contoh, air ini bisa menghapuskan dahaga saya. Tapi kalau saya diam aja, gak pernah beranjak dari tempat duduk saya, dan kemudian saya keluarkan uang, pergi ke convenience store, ke supermarket dan membeli air minum ini. Air ini tidak akan pernah menghapuskan dahaga saya. Saya harus bergerak dari tempat rasa nyaman saya. Sama halnya dengan iman. Iman tidak akan pernah sempurna kalau kau tidak lakukan sesuatu. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Banyak orang percaya saya bisa mengalami open heaven. Surga terbuka. Tapi disuruh mengampuni nggak mau. Tahukah kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti waktu kau melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan anugerah. Waktu kau menahan pengampunan, surga akan menahan anugerah. Kenapa kita hidup di bawah langit yang menjadi tembaga? Tanah yang berubah jadi besi. Karena tidak mengampuni. Bikin langit doamu gak terjawab. Bikin tanah tidak menghasilkan sesuatu. Apa yang kau kerjakan tidak ada hasilnya. Lepaskan pengampunan. Khotbah Yesus terbanyak bicara pengampunan. Ayat terbanyak dalam Alkitab bicara pengampunan. Sebelum Yesus mati, dia bicara pengampunan. Kalau ayat dasar tentang pengampunan belum bisa kau lakukan, bagaimana kau bisa melakukan ayat-ayat yang lain? Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Banyak orang percaya saya bisa kurus, tapi disuruh diet dan puasa, exercise nggak mau. Contohnya orang di depan saudara. Saya tahun 2020 di Januari bikin resolusi. Saya mau kurus 5 kilo. Gampang kurus 5 kilo dalam setahun. Gampang dong. 2 bulan sekali turun 1 kilo. Akhir tahun turun 5 kilo. Masa gak bisa sih 2 bulan 1 kilo? 12 bulan 5 kilo pasti bisa. Tapi gara-gara pandemik masuk di Indonesia, saya kerjanya duduk dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nggak pernah lagi exercise. Akhirnya bukan turun 5 kilo, naik 7 kilo. Ahaha. Kurang doa apa nih pendeta di depan saudara? Hah? Kurang bahasa roh apa? Sekali lagi, iman tanpa perbuatan. Ngomong besar. Jadi hari ini, kalau Tuhan bicara sesuatu kepada kita, jangan keraskan hatimu, lakukan segera. Maka engkau akan lihat iman bertumbuh, mujizat nyata. Amin. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini.
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.